Setelah saya dibawa ke dokter jiwa dan dokter jiwa mengatakan ini anak bukan gila, lalu dia periksa temperatur tubuh saya. Dia katakan kepada keluarga yang bersama dengan saya malam itu bahwa dia sangat demam tinggi dan tangannya berbintik-bintik. Itulah cerita terakhir pada 2 minggu yang lalu. Jujur kepada teman-teman saudara, ini sangat tidak mudah bagi saya untuk menyaksikan ini. Dan kejadian ini terjadi sekitar 2003 atau 2002, sekitar bulan 7. Dan ini kali pertama saya untuk menyaksikan, memberitahukan cerita ini yang datang dari mulut saya sendiri. Karena terus terang, pada pertama kali saya saksikan 2 minggu yang lalu, sempat saya terpikir untuk berhenti. Kemudian beberapa hari kemudian saya mencoba untuk membuatnya dalam bahasa Inggris. Dan hari Kamis malam, hari Rabu malam testimoni saya yang terakhir baru ini, saya tidur jam 12 malam, kemudian sekitar jam 3 saya terbangun. Dan ada perasaan takut, perasaan ragu-ragu, apakah saya akan teruskan kesaksian ini? Karena saya berpikir pada saat itu secara manusia Pak, saya punya perasaan takut dan saya agak ragu-ragu. Kemudian saya menundukkan kepala pada jam itu, jam 3 pagi waktu Amerika. Kemudian saya berdoa, Tuhan, saya sebagai manusia, saya merasa ragu-ragu dan takut untuk melanjutkan semuanya ini. Tetapi Bapa, tunjukkan kasih-Mu, kebaikan-Mu dan jalan-Mu. Itulah doa saya pada pagi hari itu. Kemudian pagi-pagi jam 7, waktu saya mau siap-siap berangkat kerja hari Jumatnya, saya buka cellphone dan ada satu video yang saya buka di YouTube tentang seorang pria yang pergi ke negara Israel. Itu sekitar setahun yang lalu videonya. Dan pada saat itu di Israel ada pesta fora atau seperti pesta maraton dari orang-orang yang seperti di Sodom dan Gomora. Dan dia sangat berani, dia berkhotbah saat itu mengatakan bahwa Yesus akan segera datang, bertobatlah dari dosa-dosamu. Pada saat dia mengkhotbahkan itu, dia diteriaki orang-orang yang bertingkah seperti Sodom dan Gomora itu melakukan dancing yang sangat jorok menurut saya. Dan saya bahkan tidak sanggup menonton video itu sampai selesai. Saya hanya sanggup menonton beberapa menit. Tetapi pemikiran saya pada saat itu, luar biasa pria itu, keberanian yang luar biasa, yang menurut saya itu adalah pemberian pertolongan Roh Kudus dan pertolongan Tuhan kepadanya, sehingga dia berani memasuki rombongan-rombongan manusia yang pada saat itu dia berani berkhotbah, dia berani menyatakan dosa itu dosa, dan dia berani menyatakan bahwa Yesus akan segera datang dan segeralah bertobat. Saya berpikir saat itu, Tuhan, terima kasih. Apa yang saya lakukan saat ini bukan apa-apa dan tidak seberapa. Kemudian muncul tekad saya, oke Tuhan, saya akan lanjutkan. Itulah sebabnya saya kembali muncul pada saat ini untuk melanjutkan cerita kesaksian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, baik itu karena akibat dosa kesalahan saya, baik itu karena pelajaran, ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Kembali kita cerita apa yang terjadi di tahun 2000 atau tahun 2003. Kemudian dokter jiwa itu mengatakan kepada kakak saya, bawa ini cepat-cepat ke rumah sakit, jangan sampai terlambat, nanti kalian menyesal. Itu ada di kota Medan. Lalu saya dibawa ke mobil. Ini menurut cerita mama saya. Begitu saya masuk di mobil, saya sudah tidak sadarkan diri dan saya pingsan. Dan memang hanya itu yang saya ingat pada saat itu.
dibawa ke dokter jiwa. Selebihnya saya sudah tidak ingat lagi, sampai akhirnya masuk di rumah sakit, dan di sana saya mengalami koma 3 hari 3 malam. Saya sudah buat kesaksian ini sampai saya yang bermimpi panjang, bermimpi dalam tidur yang panjang selama koma 3 hari 3 malam. Dan di situ saya bertemu dengan Yesus. Saya katakan bertemu dengan Yesus karena itulah gambar-gambar yang kita lihat. Dan pada saat itu saya lihat Yesus memakai jubah panjang yang sangat putih. Dan saat itu waktu saya melihat Yesus di seberang sungai, di seberang pantai sungai itu, saya sedang terapung-apung dalam sungai seperti berenang, dan akhirnya saya mentok, kaki saya tergantung di bawah kayu yang sangat besar. Itu sebabnya saya berhenti dari terapung berenang di sungai itu. Dan pada saat Yesus berdiri di seberang pantai sungai itu, banyak orang yang bersama dengan Yesus saat itu. Kemudian Yesus mengulurkan tangannya ke arah saya, dan saya mencoba untuk menggapai tangan Yesus. Kemudian saya berkata, "Tuhan, saya ingin pergi bersamamu." Tetapi saat itu Tuhan berkata, "Belum waktunya." Dan mimpi itu sampai di situ, dan mungkin setelah 3 hari 3 malam lewat, saya sadarkan diri. Saat itu ini cerita dari mama saya, dikatakan bahwa malam pertama pada waktu saya di masa kritis itu, saya hanya ada di ruangan dalam kaca, dan mama saya sepanjang malam hanya bisa melihat lewat kaca itu. Mama saya berdiri di situ berdoa, kadang duduk di lantai, sampai akhirnya seorang perawat memberikan kursi kepada mama saya. Mama saya hanya berdoa karena dokter mengatakan kepada mama saya, kalau lewat malam pertama ada harapan buat si Ruth untuk hidup. Itulah kata dokter kepada mama saya, memberikan pengharapan. Karena mama saya hanya bisa menangis, berdoa, berharap supaya gurunya itu, anaknya itu bisa sembuh. Sampai-sampai mama saya berkata pada saat itu, kalaupun terjadi apa-apa Tuhan dengan guru saya itu, tapi paling tidak biarkanlah dia hidup, karena saya belum sanggup kalau sampai guru saya itu pergi. Kemudian 1 malam lewat, 1 hari lewat, malam kedua dokter juga mengatakan hal yang sama kepada mama saya. Kalau malam ini bisa berakhir dan besok Ruth masih ada harapan juga ada. Dan begitulah sampai malam ketiga berakhir, hingga hari yang ketiga saya sudah sudah melewati masa-masa kritis itu. Tetapi kondisi tidak berakhir sampai di situ. Selama berbulan-bulan, sepanjang yang saya ingat, karena saya coba juga tanya kakak saya dan tanya adik saya, mereka juga sudah tidak ingat jelas. Tetapi yang saya ingat selama saya sakit itu ada kurang lebih dari 6 bulan. Dan beberapa bulan pertama, saya hanya terbaring di tempat tidur, tidak sadarkan diri. Dan pada saat itulah hemoglobin saya drop ke 4, ke 3. Dan selama berbulan-bulan, kulit saya dari atas sampai kaki, dari kepala sampai kaki, sampai wajah saya itu membusuk. Setahun pertama, 2 tahun pertama, 3 tahun pertama, saya tidak sanggup melihat foto itu. Dan itu ada fotonya, kita akan lampirkan di sini. Setahun pertama, 2 tahun pertama, 3 tahun pertama, bahkan 5 tahun pertama, saya tidak sanggup melihat gambar tubuh saya sendiri yang membusuk itu. Mengerikan, menakutkan. Tapi karena saya tidak sadarkan diri pada saat itu, saya tidak merasakan sakit, saya tidak tahu apa-apa. Bahkan semua rambut saya rontok.
Hanya suatu keajaiban, kebesaran, kemuliaan Tuhan yang bisa menyanggupkan saya dan memberikan saya masih nafas hidup sampai saat ini. Saudara-saudari yang kekasih, yang dikasihi Tuhan, nantikan video berikutnya bagaimana kelanjutan ceritanya tentang perjalanan kehidupan seorang anak Tuhan yang tetap bergantung, berserah kepada Tuhan walaupun menjalani lika-liku hidup dan juga jatuh dalam dosa, jatuh dalam kesalahan, tetapi Tuhan maha panjang sabar. Yang Tuhan nantikan hanyalah penyerahan dan pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu di hari berikutnya. Thank you. God bless you.